Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita aturkan karena pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashaikhul Ibad, di mana pada pertemuan kali ini insya Allah kita sudah masuk pada maqalah ke-53 yang berisikan penjelasan terkait dengan sumber utama daripada kebaikan serta kunci kebaikan dunia dan akhirat, kunci dari dunia dan akhirat. Baik, langsung saja kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ada hadini wa ala kulli niyatin salana khususan li muallif hadzal kitab Syekh Ahmad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin wa liqadi hajatina min hawaijidina al-akhirah. Hasallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidawu asali satu kang kaping 3 wal khamsuna lan 50 iku an Abi Sulaiman dan riwayatake saking Abi Sulaiman Ad-Darani annahu sak temene Abi Sulaiman iku qala dawu sinten Abi Sulaiman aslu kulli khairin, nyatane dawu aslu kulli khairin utawi asale saben-saben kebagusan. Jadi asale saben-saben kebagusan. Aslu kulli khairin utawi asale saben-saben kebagusan fid dunya ing dalam adunya wal akhirati lan akhirat iku al khaufu wati minallahi saking Gusti Allah. Nyapa kok kaya ngono, fa innal khaufa karena sak temen wedi minallahi saking Gusti Allah taala alaihi wa luhur sinten Allah iku muhawwalus sahifati. Iku muhawwalus sahifati iso ngrubah catatan amal, catetane amal. Fayaj'aluha moko ndadekake apa? Fayaj'aluha moko ndadekake apa khauf ing sahifah fil yamini ing dalam kecondongan maring alah kangen, maksudnya kebaikan-kebaikan. Ba'daan huta ing dalam sawuse condong, ba'daan huta sang dalam sause condong ila shimali, yang dalam sause condong apa sahifah ila shimali maring arah kiwa, maksudnya mau menuju kepada kejelekan. Karena seperti itu falil abdi moko itu tetep kalau duwe kawula fil hali salamatihi ing dalam tingkah selamete abad minal maradi saking loro ayyakuna utawi yen to ana sapa abad iku khaifan kang wedi, jangan cuma takut tapi juga rajian turkang ngarep-ngarep maring Gusti Allah. Lias jarahu drapun nyegah ing abet apa al khaufu rasa wedi minal ma'asi saking nglakoni maksiat. Wa yab'atsahu lan drapun nanyake utawa munculake apa khauf ar-raja'u munculake ing abet apa ar-raja'u sifat raja, pengarep-ngarep maring pangeran alaktisabil amali ngatasi nglakoni amal as-shalih kang bagus. Terus wa ibadur raji utawi ibadai wong kang ngarep-ngarep maring pangeran iku afdalu luwe utama li ghalabati mahabbatillahi, krana ngelindhiye senenge maring Gusti Allah fi ing dalem raji fauqal khaifi hale sak ndukure ibadai wong kang wedi.
wal malaku utawi malaikat iku yufariku bisa mbedakake sapa malaikat bainaman ing dalam antarane wong yakhdumuhu kang khidmah sapa man ing Allah ittiqa'a iqabihi krana wedi maring siksane Gusti Allah. Waman lan iso mbedakake ing wong yakhdimu kang khidmah sapa man ing Allah roja akaromihi krono ngarep-ngarep maring kamulyane Gusti Allah. Waman lan wong yakhdimu kang khidmah sapa man ing Allah la li syai'in ora krono wiji. Yang pertama itu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah itu al khauf. Pertama, sumber dari semua kebaikan. Jadi yang bisa memunculkan kebaikan, perbuatan baik itu tidak lain karena memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya normal lah. Ya memang seperti itu. Jadi orang yang banyak melakukan kesalahan, dosa, ya karena memang tidak memiliki rasa takut kepada Allah gitu loh. Sadar tidak sadar ya mereka tidak takut sebenarnya. Kalau mereka memang takut kepada siksanya Allah, ya otomatis harusnya dia melakukan segala sesuatu yang menjauhkan dia dari siksanya Allah. Tapi kenyataannya dia melakukan maksiat, berarti kan dia tidak takut gitu loh. Nah, rasa takut ini sebenarnya harus muncul di dalam diri seseorang agar dia bisa melakukan kebaikan seperti apa yang dijelaskan di sini. Kenapa? Karena rasa takut itu bisa atau sanggup untuk merubah catatan amal jelek manusia. Ya, artinya ilal yamin, maksudnya itu amal jelek manusia untuk menuju kepada amal kebaikan, menuju ilal yamin. Fil yamini ba'da an huta ila shimal. Jadi dari kejelekan bisa melakukan kebaikan. Sadar kalau Allah itu adalah zat yang mencabut nyawa. Sadar bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Lah, kalau dia sadar bahwasanya Allah itu adalah pemberi rezeki, maka ketika dia melakukan kemaksiat harusnya dia akan takut gitu loh. Harusnya takut gitu loh. Masa sekarang kalau kita bekerja kepada majikan, anggaplah kepada majikan, dia sadar ada majikan, kan tidak mungkin dia mau melakukan kesalahan, kan seperti itu. Nah, jadi itu yang harus dimunculkan di dalam hati kita agar apa? Agar kita senantiasa bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya baik. Karena orang yang tidak memiliki rasa takut cenderung pekerjaannya itu tidak akan terkontrol. Cenderung pekerjaannya itu tidak terkontrol gitu loh. Maka cuman di sini dilanjutkan itu rasa takut itu tidak cukup gitu loh. Tidak cukup, harus bersamaan di dalamnya itu mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada harapan. Dan sebenarnya Dan sebenarnya harapan kepada Allah yang sudah muncul, ya memang awal rasa takut. Tapi dengan rasa takut itu senantiasa kita kerjakan itu agar muncul rasa pengharapan. Contohnya lah, ketika kita bekerja kepada seorang majikan, kita takut kepada majikan, akhirnya pekerjaan kita akan semakin baik, ya kan? Semakin baik. Nah, di sana muncul agar agar dalam proses melakukan pekerjaan baik itu yang di awalnya rasa takut itu bisa menjadi sebuah pekerjaan yang bisa kita senangi gitu loh. Yang bisa kita senangi. Makanya harus muncul juga perasaan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngarep surga, ngarep surga, ngarep pahala itu memang juga harus muncul gitu loh. Artinya antara rasa takut dengan rasa berharap kepada Allah itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus imbang. Dan beribadah kepada Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena memang ibadah kepada Allah dengan rasa pengharapan yang begitu besar kepada nikmat-nikmat Allah yang telah dijanjikan itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang diselimuti dengan rasa takut.
Kenapa kok seperti itu? Nah, karena orang yang beribadah dengan mengharapkan pahala, dengan mengharapkan surga, kenapa kok bisa lebih baik? Jadi ibadahnya orang yang berharap kepada nikmat-nikmat yang telah Allah janjikan itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang takut karena siksaan Allah seperti neraka ataupun yang lainnya. Kenapa kok bisa lebih bagus? Nah, karena memang orang yang melakukan ibadah dengan berharap surga, berarti secara tidak langsung dia mensifati Allah sebagai zat yang maha pemberi, zat yang maha bagus, gitu loh, yang maha bagus. Sementara orang yang beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka secara tidak langsung, dia kan berarti menganggap bahwasanya Allah itu adalah problem, adalah sebuah persoalan yang bengis lah, yang keras lah, yang diktator. Meskipun kenyataannya memang seperti itu, gitu loh. Jadi memang betul orang itu bisa berubah dari kejelekan menuju kebaikan karena rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah seseorang karena memiliki harapan besar atas nikmat Allah itu masih lebih baik daripada ibadahnya orang karena takut kepada siksanya Allah. Makanya rasa takut itu tidak cukup, tapi harus disertai dengan pengharapan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat pun juga bisa membedakan, gitu loh. Malaikat pun juga bisa membedakan antara orang yang beribadah kepada Allah karena takut siksanya dengan orang yang beribadah kepada Allah karena memang mengharapkan kemuliaan Allah, dan atau beribadah kepada Allah tidak mengharapkan segala sesuatu, artinya ikhlas. Tapi untuk yang nomor 2 sepertinya tidak mungkin. Artinya ya bukan tidak mungkin, ya semoga aja Allah memberikan pada saat kita ngaji seperti ini memberikan harapan besar kepada kita sehingga kita melakukan ibadah itu tidak lagi memiliki rasa takut. Ya ada rasa takut, tapi semoga rasa takut itu tidak melebihi besarnya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi ya memang betul kalau sumber dari segala kebaikan itu tidak lain, yang pertama itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah iya, bagaimana tidak kita takut? Lawung dengan dengan majikan kita kan kalau sadar kita punya majikan dalam proses bekerja pasti kita bekerjanya dengan hati-hati, kan? Ya seperti itulah logikanya. Kemudian yang kedua membahas tentang kunci daripada dunia. Kunci daripada dunia itu di sini dijelaskan wa miftahud dunya utawi kuncine dunya iku asyiba'u war. Iku asyiba'u war, rasa warak. Fatuh tahu mokoten buka apa umur dunia perkara dunya bisyibai kelawan warak. Nah, warak ini orang yang senantiasa memiliki keinginan rasa puas, gitu loh. Kenyang, tidak butuh lagi. Nah, dari sana muncul keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, gitu loh. Punya sepeda motor tapi masih pingin. Jadi kepuasan yang dikejar, gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan kunci dunia itu ada di sana. Kunci dunia artinya dia akan melakukan segala hal yang bisa membuat dia kenyang, yang membuat dia itu puas, gitu. Itu yang menyebabkan perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang itu tidak lagi dilarikan untuk akhiratnya, karena yang dikejar itu adalah kepuasan atau kekenyangan dirinya, gitu loh. Nah itu. Terus makanya kemudian yang ketiga adalah wa miftahul akhirati utawi kuncine akhirat iku anjuk mulasa lapar. Fatuh tahu mokoden buka opo umurul akhirati perkara-perkara akhirat bil ju'i kelawan rasa lapar. Biasanya kalau orang sudah lapar, orang tidak punya tenaga, orang tidak punya kekuatan, lah baru dia akan bersandar kepada zat yang maha kuat. Biasanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang akan mengantarkan semua pekerjaannya nanti akan dilarikan kepada urusan akhirat.
Jadi tiga hal itu. Sumber daripada tiga hal itu, sumber daripada kemaksiatan atau sumber daripada kemaksiatan atau sumber dari segala kebaikan itu tidak lain adalah rasa takut kepada Allah. Maka kalau dibalik sumber dari setiap kemaksiatan karena tidak adanya rasa takut di dalam diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya untuk menanamkan itu? Ya tanamkan mulai dari sekarang. Yakini mulai dari sekarang bahwasanya semua yang datang kepada kita itu tidak lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu masuk akal. Dan itu masuk akal. Sampai kalau mau membandingkan sudahlah, pekerjaan sama-sama pekerjaan tapi rezeki orang tidak sama. Sama-sama pekerjaannya tapi rezeki orang itu tidak sama. Lah buktinya banyak, sama-sama pegang, sama-sama jual HP misalnya. Antara satu tapi rezekinya tidak sama. Nah, dan itu tidak bisa dipola, Ya memang rezekinya Allah memberikan rezeki itu memang seperti itu gitu loh. Nah, kalau kita sadari semua itu, itu kan berarti datangnya dari Allah. Nah, dengan kita sadari bahwasanya semuanya datangnya dari Allah, pasti pekerjaan kita akan kita perbaiki dan pengharapan kita kepada Allah pasti akan juga diperbesar. Itu yang pertama. Jadi segala sumber kebaikan itu berawal dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi catatannya, ibadah karena rasa takut itu tidak lebih tinggi dari daripada ibadah yang dibarengi dengan rasa pengharapan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut itu boleh ada di dalam diri kita, tapi jangan sampai menghilangkan pengharapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kunci daripada dunia, perkara-perkara yang kita lakukan hanya mengarah kepada urusan duniawi, tidak lain karena kita ingin memuaskan diri. Dan yang terakhir adalah kunci daripada pekerjaan kita bisa menuju kepada akhirat, membuat diri kita senantiasa lapar. Artinya lapar itu kan tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga. Yang merasa bahwasanya kita sedang dalam kondisi lapar, tidak memiliki tenaga, tidak memiliki apa-apa, maka itu nanti yang akan mengantarkan pekerjaan kita digantungkan kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tiga petuah yang sangat bijak, sungguh petuah yang sangat istimewa apabila kita mau merenunginya. Dan itu adalah kenyataan yang terjadi di mata kita di dunia yang sedang kita geluti. Dan itu kenyataan. Sampai balik seperti apapun logika kita, memang itu kenyataannya, gitu. Memang itu kenyataannya. Maka terima itu, renungkan itu, tancapkan itu di dalam hati. Semoga setiap pekerjaan kita senantiasa berhati-hati dan senantiasa diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa membuka hati kita dan menyadarkan hati kita bahwasanya tidak ada yang lebih perkasa di dunia ini, tidak ada yang lebih dermawan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengejar kepuasan diri itu tidak akan pernah tercapai kecuali mencukupkan setiap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa akan mengantarkan pekerjaan kita menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan senantiasa menjadi manfaat dan dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa la khususu salliman li fadzal kitab Manual bantan wa nafa'na bi wa bi ulumi fid darain wa liqadaya jatina min haidi dunia al-akhirah. Hassallallahu maqasidana yassara wa umurana muradina al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.